Yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya, tapi masih di gerbong itu. Tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Kecelakaan maut antara kereta api Turangga dan komuter Bandung Raya di jalur petak stasiun Haur Pugur Cicalengka menelan 4 korban jiwa. Duka dirasakan keluarga masinis muda komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono. Julian Dwi Setiono memulai karir menjadi masinis sejak tahun 2014. Melalui Instagramnya @zuliands, korban beberapa kali membagikan foto menggunakan seragam masinis kebanggaannya. Jenazah Julian Dwi Setiono dimakamkan di TPU Legok, Astana. Di mata sahabat, Julian selalu dikenal baik dan sosok yang ceria. Kalau punya sosoknya baik dari dulu, nggak pernah neko-neko, bercandanya orangnya riang gitu, nggak pernah murung, selalu kalau ada masalah sering ya dia nggak pernah ceria kemana-mana, selalu dipendam gitu. Kalau di lingkungan kita baik sih orangnya. Sebelum kecelakaan terjadi, salah satu penumpang selamat merasakan ada hal yang tak biasanya dari perjalanan kereta. Biasanya kereta api Turangga didahulukan masuk ke stasiun. Namun saat itu komuter lain yang ia naiki justru masuk stasiun terlebih dahulu hingga tertabrak kereta Turangga. Cicalengka belum deh, kereta Surabaya belum lewat. Saya bilang gitu, enggak ya, udah suruh jalan, keretanya juga udah jalan. Tahu-tahu pas begitu merayap, nunggu sinyal Cicalengka ngebuka, udah datang Turangga. Jadi posisinya itu mau masuk Cicalengka, Pak? Iya, kan itu nunggu sinyal kan belum mengizinkan kereta yang saya tumpangin masuk ke Cicalengka. Oh, tapi keburu. Jadi merayap. 4 orang pegawai kereta api tewas dalam peristiwa kecelakaan ini. Mereka adalah masinis kereta Bandung Raya Julian Dwi Setiono, asisten masinis kereta Bandung Raya Ponisan, pramugara KA Turangga Adrian, dan seorang pegawai bernama Enjang Yudif. Kereta api Turangga dan komuter Bandung Raya bertabrakan di satu jalur yang sama dari 2 arah berbeda. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab tabrakan 2 kereta di Cicalengka. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal uji coba perlintasan kereta di Cicalengka pasca tabrakan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Kabupaten Bandung. Oke, bahwa kereta sudah mulai melintas di sana, tapi untuk kecepatan kereta yang melintas ini apakah masih tetap dibatasi, Vida? Betul, Tifal. Untuk kecepatan kereta yang melintas di lintasan yang terdampak dari laka kereta yang terjadi pada Jumat pagi lalu ini masih dibatasi. Kalau di pagi hari tadi ini dibatasi di kecepatan 5 km per jam pada saat masa uji coba, begitu Tifal dan juga saudara. Maka dari siang ke sore hari tadi ini lebih meningkat kecepatannya, diperbolehkan untuk lebih cepat, yakni di kecepatan 20 km per jam, Tifal. Dan lintasan terdampak di kilometer 181.700 ini memang sudah kembali bisa dilintasi oleh kereta-kereta jarak jauh dari keberangkatan stasiun Daup 2 Kota Bandung. Dan untuk kereta jarak dekat atau komuter lain Bandung Raya ini juga sudah bisa melintas dari kedua arah, Tifal, yakni dari arah Padalarang dan juga dari arah Cicalengka. Dan ini sudah berlaku sejak pagi hari tadi, tepatnya pada Sabtu pukul 8 pagi. Memang dari PT Kereta Api Daup 2 Kota Bandung ini memastikan paling tidak ada 2 keberangkatan dari stasiun Kiara Condong, yakni kereta api Pasundan dan juga kereta api tambahan Kiara Condong Gubeng, dan 3 kereta api keberangkatan dari stasiun Bandung, yakni kereta api Argo Wilis, kereta api Lodaya, lalu juga kereta api Batu Raden ini sudah dapat melintas dengan pola operasional yang normal. Karena memang Tifal sebelumnya
dampak dari laka kereta Turangga dan juga komuter lain Bandung Raya yang terjadi di kilometer 181.700 di Cicalengka, Kabupaten Bandung ini membuat kereta-kereta dari arah stasiun Daop 2 dan juga menuju ke stasiun Daop 2 ini harus diberlakukan operasional memutar. Artinya kereta-kereta yang biasanya kemudian ini menempuh jalur selatan harus diubah menjadi melalui jalur lintasan utara. Dan dengan diberlakukannya operasional memutar ini, kereta-kereta tersebut ini lebih lambat waktu keberangkatannya atau kedatangannya 3 sampai 4 jam. Dan untuk kecepatan tadi Tifal masih dibatasi 20 km per jam, namun hingga petang hari ini atau sore hari ini petugas di sini masih terus berjibaku untuk kemudian terus memperbaiki lintasan yang terdampak untuk memastikan secara berkala ini nanti kereta bisa melaju dengan kecepatan normal, Tifal. Soal penyebab kecelakaan juga menarik untuk dicermati. Apakah sudah ada titik terang terkait hal ini? Hari ini tepatnya siang hari tadi Tifal, pihak KNKT dan juga PT KAI ini baru saja melakukan rapat koordinasi dan ini menandakan dimulainya proses investigasi. Kenapa baru dimulai hari ini Tifal dan juga saudara? Karena memang kalau kemarin ini fokus dari PT KAI ini adalah untuk kemudian mengevakuasi baik itu badan kereta dan juga korban dari laka yang terjadi pada Jumat pagi lalu. Dan selain itu yang menjadi fokus PT Kereta Api selain dari evakuasi adalah memastikan bahwa lintasan atau operasional di PT Kereta Api ini dapat kembali berjalan dengan normal. Untuk itu di siang hari tadi yang kami dapatkan keterangan dari pihak KNKT yang sudah dilakukan atau dimulainya proses investigasi ini adalah dengan kemudian melakukan penyelidikan atau wawancara dengan sejumlah petugas dari PT Kereta Api dan juga selain itu pihak KNKT ini juga sudah mengumpulkan beberapa data baik itu data dari stasiun Haur Pugur maupun dari stasiun Cicalengka. Dan selain data dari kedua stasiun tersebut, data-data yang juga digather atau dikumpulkan oleh KNKT ini adalah data dari lokomotif-lokomotif yang terlibat kecelakaan. Atau ini bisa disebut adalah black box-nya kereta atau secara teknis ini disebutnya adalah data logger dari kereta tersebut. Lebih lengkapnya atau lebih jelasnya secara teknis Tifal dan juga saudara, berikut keterangan dari pihak KNKT terkait investigasi penyebab laka untuk Anda. Tidak selamanya 1 tahun, tapi kalau masalahnya kompleks, ada yang kompleks ya kita kadang-kadang ada perlu penelitian di laboratorium bisa sampai 1 tahun. Tapi kita usahakan 3-4 bulan bisa kita selesaikan. Kalau melihat kasusnya ini kompleks nggak? Tergantung data black box-nya nanti Mbak. Kalau kita bisa dapat semua ya jadi nggak kompleks. Hari ini akan dibuka black box-nya? Di-download Pak. Di-download? Iya, di-download terus nanti kita minta penjelasan dari KAI ataupun dari LAN, kode-kode yang ada di dalamnya, kan kodenya mereka yang bikin. Jadi untuk data, baik itu data dari stasiun Haur Pugur dan juga stasiun Cicalengka ataupun data-data black box-nya kereta api yang terlibat laka ini, Tifal dan juga saudara, nanti ini akan dilalui proses analisa atau proses interpretasi oleh KNKT yang juga melibatkan pihak PT Kereta Api Indonesia. Dan tadi kalau semisal memang kondisi dari data-data tersebut atau proses interpretasi ini bisa berjalan dengan lancar, maka diperkirakan hasil dari kesimpulan apa kemudian penyebab dari terjadinya laka yang kemudian menyebabkan 4 orang tewas kemarin ini bisa didapat 3 hingga 4 bulan ke depan, Tifal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Vida Alatas melaporkan. Terima kasih.